Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Senandung Seduh Lembayung Senja. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Bahagia itu seperti indahnya senja, hadir setelah melewati hari yang tak mudah. Namun jangan lupa, sehabis senja ada malam yang menanti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Senandung Seduh Lembayung Senja, seandainya bahagia itu selamanya. Si pengurang Rani cantik, nanti gantar pulang ya. Seorang pria menghampiri mejaku saat jam istirahat. Itu Reza, teman sekelasku yang tidak pernah berhenti mencoba untuk menggodaku. Makasih, gak usah. Gue mau nyelesain makalah dulu pulang sekolah. Aku berusaha menolaknya. Memang aku sengaja menjaga jarak dari Reza karena dia terkenal sebagai anak orang kaya yang tidak tahu sopan santun. Kecewa dengan jawabanku, Reza memukul meja dan meninggalkanku begitu saja. Aku sedikit menghela nafas lega. Semoga saja dia segera berhenti menggangguku. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Aku dan teman kelompokku baru saja menyelesaikan makalah tugas kelompok kami dan bersiap untuk pulang. Anak-anak lain sudah pulang terlebih dahulu, namun yang kukhawatirkan terjadi. Reza dan teman-temannya terlihat menunggu di depan gerbang. Aku berjalan keluar dengan bersembunyi di belakang teman-temanku, tapi sepertinya Reza tetap menyadarinya dan menghampiri kami yang hendak keluar. Ayo Rani, pulang sama gue ya. Rani gak mau. Dia udah bilang kan tadi. Salah seorang temanku mencoba membelaku. Lo gak usah ikut campur deh. Rifki, urusin nih teman-teman Rani. Reza mengancam sekaligus memerintahkan teman-temannya. Rifki dan teman-temannya menghampiriku dan menggiring teman-temanku meninggalkan sekolah. Kini hanya tinggal aku dan Reza di pintu gerbang. Aku mencoba melawan dan meninggalkannya, namun tubuhnya yang besar menghalangiku untuk keluar. Kali ini Reza semakin nekat. Ia menarik tanganku dan memaksaku menuju lorong buntut sekolah yang biasa menjadi tempat tongkrongan anak-anak yang cabut dari pelajaran. Jangan aneh-aneh lo Reza, gue bakal teriak. Percuma lo teriak. Sekolah udah kosong. Itu satpam cupu udah gue kasih duit buat pergi. Udah, kamu nurut aja. Wajah Reza semakin terlihat menjijikan. Ia semakin nekat memelukku, menjambak rambutku dan mencoba untuk menciumku. Aku mencoba melawan sekuat mungkin, namun tenagaku jelas kalah jauh dari Reza. Aku hanya menangis dan terus berteriak berharap ada seseorang yang menolongku. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Terlihat seorang pria keluar dari kelas yang tak jauh dari tempatku berada. Reza terlihat ditarik ke belakang, sebuah pukulan melukai wajahnya. Reza tidak terima dan mencoba membalasnya, namun pria itu menahan tangannya dan membalasnya dengan sebuah pukulan telak lagi di wajahnya. Ternyata orang itu Nandar, salah satu murid yang dianggap aneh di kelas sebelah. Dia dianggap aneh karena jarang berbicara dengan orang lain dan selalu sibuk dengan wallcam radionya. Tak bergeming dengan ancaman dari Reza, Nandar malah memutar wallcamnya dan menunjukkan rekaman yang terdengar dari wallcamnya. Kalau lo cari masalah sama Rani, rekaman kejadian tadi bakal gue jadiin barang bukti buat kepala sekolah. Enggak, buat polisi. Reza terlihat gentar. Ia segera merapikan bajunya dan segera meninggalkan kami. Baju lo robek tuh, pakai nih. Nandar melemparkan jaket hoodie berwarna hitam miliknya kepadaku. Makasih. Namun Nandar terlihat meninggalkanku begitu saja. Segera aku berdiri dan menyusulnya, namun ia tetap berjalan tanpa memperdulikanku. Aku mengikutinya sampai keluar gerbang sekolah dan mencoba membuka pembicaraan. Makasih ya Nandar. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu jadi apa aku tadi. Ucapku sambil mencoba mengajak berjalan di sebelahnya. Ia tidak membalas, malah membuka webcamnya dan mengeluarkan kaset di dalamnya. Nih, gantiin kaset gue. Tadi malah gue pakai buat ngerekam suara Reza.
Nandar menyodorkan sebuah kaset bertuliskan nama sebuah band. Iya, maaf ya. Nandar, ini kaset Sheila on 7 kan? Album 7 Desember. Iya, kamu dengerin juga. Balas Nandar yang mulai menghampiriku. Aku tidak membalas pertanyaan dan hanya menyanyikan salah satu lirik dari kaset itu. Wajah Nandar sedikit memerah, semerah senja yang mengantarkan kami berpisah di sebuah persimpangan menuju rumah kami masing-masing. Hal ini benar-benar tidak biasa. Namun rasa kesalku pada Reza seolah terlupakan ketika aku mencium aroma parfum Nandar dari hoodie yang sedari tadi tak kulepaskan dari pelukanku. Di hari berikutnya, Reza tak lagi berani mendekatiku. Sebagai rasa terima kasihku pada jam istirahat, aku mengantarkan bekal makan siang ke kelas Nandar. Namun aku tak menemukannya di mejanya. Rani, cari siapa? Tanya Ani, salah seorang teman sekelasku dulu yang kini sekelas dengan Nandar. Nandar kemana ya? Lah, tumben nyari Nandar. Ada apa yo? Enggak. Mau ngelengkapin data OSIS. Oh, biasa dia di pojokan gudang tuh dengerin Walkman biar nggak ketahuan guru. Oke, makasih Ani. Aku segera berlari menuju tempat yang ditunjuk oleh Ani, dan benar Nandar sedang menyendiri di sana mendengarkan Walkman-nya. Aku mencoba memanggilnya namun ia tak bergeming, melepaskan earphone dari kepalanya dan berteriak sekencang-kencangnya. Woi Nandar! Ngapain sih Rani? Ngagetin aja. Nih, aku buatin bekal. Dimakan ya? Gak mau. Enak tahu. Aku tidak menyerah. Segera aku membuka kotak bekal buatanku dan memaksa untuk menyuapkan ke mulut Nandar. Karena takut seragamnya kotor karena bekalku, ia hanya pasrah menerima suapanku. Itu kamu dengerin apa sih? Sheila on 7. Gimana bisa dengerin Sheila on 7? Kasetnya kan belum lo ganti. Ini rekaman radio semalam, cerita horor. Cerita horor? Jangan bilang radio tengah malam. Iya, kamu dengerin juga. Gila, dengerin lah. Aku fans beratnya Mas Ardian. Cuma akhir-akhir ini sering ketiduran, gak bisa dengerin. Aku tak menyangka bocah penyendiri sepertinya ternyata punya beberapa kesamaan dengan hobiku. Tanpa izinnya aku terus menggunakan sebelah earphone miliknya. Dan seterusnya pojokan gudang yang kotor dan gelap ini menjadi tempat kami menghabiskan waktu istirahat dengan ditemani cerita dari radio tengah malam. Suara telepon rumah pun berbunyi. Terlihat ibu yang mengangkat telepon itu. Rani, telepon. Siapa bu? Nandar, katanya teman sekolah kamu. Tanpa lama menunggu aku segera berlari secepat mungkin dan merebut gagang telepon dari ibu. Ibu hanya menggeleng-geleng melihat kelakuanku. Nandar, tumben nelpon. Kenapa? Aku segera berbicara dengan menghaluskan suaraku. Semoga saja dia tidak mendengar suara teriakanku yang cempreng tadi. Kalau nggak sibuk, temenin gue mau. Temenin kemana? Ke toko kaset. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Udah malam juga sih. Mau? Kamu di mana? Di telepon umum ujung gang rumah kamu. Aku tunggu di sini ya. Kamu udah di dekat rumah. Kenapa nggak langsung ke sini? Tunggu di rumah aja. Aku mencoba mengajak Nandar menungguku di rumah. Takutnya persiapanku cukup lama. Enggak lah. Gue tunggu aja di sini. Kalau nggak mau, nggak jadi aja. Iya, aku kesana. Tunggu ya. Aku segera berganti baju, berdandan seadanya dan berpamitan pada ibu. Nunggu lama ya? Aku menepuk pundak Nandar yang terlihat masih mendengarkan earphone dari Walkman-nya. Enggak kok, kan emang gue yang ngajak. Maaf ya, ngajak keluar malam-malam. Jawabnya dengan wajah yang terlihat cool, apalagi didukung dengan stylenya yang cukup keren saat berpakaian bebas. Kau minta maaf? Gak apa-apa kok, aku seneng. Aku membalas ucapannya, namun aku yakin saat ini mukaku pasti terlihat memerah. Apalagi tangan Nandar mencoba menggandeng tanganku dengan ragu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku meraihnya dan menyenderkan kepalaku di lengannya. Sangat menyenangkan.
Nandar memiliki selera musik yang bagus. Banyak sekali kaset yang ia rekomendasikan dan dia berjanji akan meminjamkan miliknya padaku. Sayangnya hal yang tak diduga terjadi. Saat perjalanan pulang kami berpapasan dengan Reza dan teman-temannya. Wajahnya terlihat kesal menatap kami. Segera saja Nandar maju dan menyembunyikanku di belakangnya. Oh, jadi kamu lebih memilih bocah anjing ini daripada aku? Aku tidak menjawab dan hanya bersembunyi di belakang Nandar. Udah Reza, jangan ganggu Rani lagi. Sekarang dia pacar gue. Pacar? Nandar bilang aku pacarnya. Sumpah demi apapun, walaupun di tengah ancaman Reza, aku merasa senang. Rasanya aku ingin segera memeluk punggung Nandar. Lihat aja kamu Rani, nanti lo yang bakal mati-matian nyariin gue. Ancam Reza yang segera meninggalkan kami bersama teman-temannya. Setelah kepergian Reza, Nandar mengantarkanku sampai ke depan rumah. Nandar, tadi kamu bilang ke Reza kalau aku pacar kamu. Sorry, maaf ya. Gak boleh ya? Boleh kok. Sebuah kecupan ku berikan ke sebelah pipi Nandar dan segera masuk dengan menahan rasa malu semalu-malunya. Aku melihat dari jendela, Nandar masih di depan rumah sambil memegang pipi yang kucium itu dengan senyum di wajahnya sebelum ia berlari untuk pulang. Besoknya aku sah menjadi pacar Nandar. Semua terasa begitu menyenangkan. Aku selalu berangkat pagi, tak sabar untuk selalu bertemu dengan Nandar. Dan jam istirahat selalu kami habiskan berdua di pojokan gudang dengan mendengarkan Walkman-nya. Namun sayangnya hal indah itu tidak berlangsung lama. Hujan deras terjadi sepanjang hari hingga malam. Sepulang sekolah aku hanya menghabiskan waktu di rumah hingga malam dan tertidur. Tak lama setelah aku memejamkan mata, suara petir yang menggelegar membangunkanku. Lampu kamarku tak lagi menyala. Aku mencoba melawan rasa kantukku untuk keluar. Namun itu semua terhenti oleh suara ketukan di jendela kamarku. Kamarku di lantai 2, lagi pula di luar hujan deras. Bagaimana bisa ada seseorang mengetuk kamar jendelaku? Aku mendekati jendela kamar mencoba memastikan asal suara itu. Namun belum sempat mendekat, jendela kamarku bergeser dengan sendirinya. Sebuah tangan besar yang pucat dan basah merayap mencoba masuk ke kamar. Perlahan mulai terlihat rambut yang acak-acakan dan wajah sesosok makhluk yang menyeringai. Dengan mulutnya yang dipenuhi taring perlahan memasuki kamarku. Tubuhku terjatuh, rasa takut yang muncul mencegahku untuk berlari. Setan itu merayap di tanah menghampiriku. Aku berusaha menyeret kakiku menuju pintu dan berusaha membukanya, namun itu percuma. Sebuah ketakutan menahan pintu ini untuk terbuka. Tolong! Aku mencoba berteriak sekeras mungkin, namun suara derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tangan pucat itu menahan kakiku dan perlahan merayap menindihi tubuhku. Saat ini di hadapanku terbaring sesosok wajah makhluk wanita pucat yang menjilati wajahku. Sungguh menjijikan. Namun tubuhku sama sekali tidak dapat bergerak. Tak berhenti sampai di situ, perlahan makhluk itu turun menjilati seluruh tubuhku mulai dari payudara hingga kemaluanku sebelum akhirnya kesadaranku menghilang. Rani, bangun Rani. Sayup-sayup terdengar suara ibu memanggil. Aku membuka mata dan terlihat dari jendela langit mulai terang. Udah pagi ya Bu? Rani telat. Ya Tuhan Rani. Melihatku tersadar, spontan ibu melukku dan aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tadi ibu ngeliat kamu tidur di lantai, terus gak bisa dibangunin. Ini udah siang. Udah kamu bolos saja ya, istirahat dulu, biar ibu siapin makanan. Aku hanya mengangguk menelaah apa yang sedang terjadi dan menghabiskan waktu seharian untuk beristirahat. Pagi Rani, udah sehat? Kemarin katanya sakit. Tanya teman sekelasku yang mengkhawatirkan keberadaanku. Iya udah sehat kok, cuma kecapean. Jawabku untuk menghindari basa-basi. Tak seperti biasa, kali ini aku tidak mampu berkonsentrasi dengan pelajaran. Ada sesuatu yang mencoba muncul di pikiranku. Jam istirahat datang, Nandar datang menghampiriku, namun aku seolah merasa tidak peduli. Entah apa yang terjadi denganku, semua terasa tidak nyaman. Seperti aku harus mencari sesuatu yang bisa membuatku tenang. Bel sekolah berbunyi, aku berjalan meninggalkan sekolah. Terlihat seseorang pria berjalan menghampiriku. Itu Reza. Ia tidak menoleh kepadaku, namun saat kami berpapasan, ia membacakan sebuah kalimat yang tidak terdengar jelas di telingaku.
Perlahan seluruh tubuhku terasa panas. Aku berusaha berjalan secepat mungkin mencapai rumah dan mengunci diri di kamar. Ada yang tidak beres dengan tubuhku. Dan anehnya mengapa wajah Reza muncul terus di pikiranku. Menjelang malam rasa gelisah semakin menjadi-jadi. Kali ini setiap aku menutup mata terlihat Reza yang sedang menunggu di halaman belakang sekolah. Aku tak kuat menahan sampai akhirnya aku berlari keluar rumah menuju tempat yang ditunjukkan oleh pikiranku. Gila, beneran dia datang. Reza, lu udah ngapain gue? Tanyaku yang berusaha menahan rasa gelisah. Reza mendekat, badannya yang besar sekarang tepat berada di hadapanku. Kali ini jantungku berdetak dengan kencang seperti mau meledak. Sebuah hasrat muncul untuk menyentuh tubuh Reza. Aku mencoba bertahan hingga tanganku menggenggam lengan Reza. Namun semakin aku menyentuhnya, rasa panas semakin menjalar ke bagian sensitifku. Hingga aku tak bisa bertahan dan memeluk tubuh Reza. Akal sehatku sudah tidak bekerja lagi. Oke, gue kasih yang lo mau, tapi lo turutin semua perintah gue. Bilang sekarang gue cinta sama Reza. Tubuh gue sepenuhnya milik Reza. Reza memerintahku dengan senyumnya yang terlihat semakin jahat. Aku mengikuti semua yang ia ucapkan. Terlihat temannya Rifki sedang merekamku dengan handycam di tangannya. Sekarang buka baju lo dan memohon sama gue. Aku ingin sekali menolak, tapi tubuh ini benar-benar memaksa untuk dijamah oleh Reza. Pada akhirnya aku melakukan semua yang diminta oleh Reza. Tak tahan melihat keindahan tubuhku, Reza pun segera menarik rambutku, menciumi seluruh tubuhku dan memperkosaku di depan teman-temannya. Esoknya aku tidak masuk sekolah. Pikiranku sangat kacau, hanya Reza yang ada di pikiranku. Setelah jam sekolah, aku selalu bergegas menuju sebuah kos yang disewa oleh Reza dan melayani nafsu bejatnya. Kegilaan Reza tidak berhenti sampai di situ. Ia mengajakku pergi ke sebuah taman kota. Terlihat seorang pria sedang duduk di sana. Itu adalah Nandar. Aku sungguh-sungguh tak mampu menatap wajahnya. Rani, apa-apaan ini? Ucapnya mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Aku hanya membuang muka berusaha menahan hasratku pada Reza dan rasa sedihku pada Nandar. Nandar mencoba meraihku, namun Reza menjabak rambutku dan menarikku ke arahnya. Kasihan lo Nandar, wanita cantik begini lo sia-siain. Tetap aja gue yang dapetin perawannya kan. Tenang aja, gue bakal bagi-bagi kesenangan sama lo. Reza membisikkan sebuah kalimat yang terucap seperti mantra ke arahku. Seluruh badanku menjadi panas seolah siap untuk menggila. Raniku yang cantik, sekarang buka semua bajumu ya. Tunjukkan keindahan tubuhmu yang tidak pernah disentuh sama bocah cupu itu. Suara Reza terdengar seperti perintah bagiku. Aku menanggalkan pakaianku satu persatu sesuai perintah Reza. Nandar mencoba menghentikanku, namun teman-teman Reza menahannya untuk mendekat. Kini aku berdiri di hutan taman kota tanpa sehelai benang pun. Aku tidak dapat menahan gairah atas Reza dan menggapai tangannya untuk memuaskan hasratku. Gila kamu Reza, ini pasti ilmu pelet, brengsek kamu. Nandar terlihat marah dengan mukanya yang merah padam. Gue udah bilang Rani lah yang ngemis-ngemis ke gue. Tenang Rani, aku akan cari cara menghilangkan ilmu pelet ini. Percuma Nandar, awalnya memang aku menggunakan rambut Rani, tapi itu tidak cukup. Saat Rani jatuh ke pelukanku dan mengikuti seluruh perintahku, aku mengikat perjanjian dengan darah menstruasi. Saat pelet ini hilang, itu hanya saat kematiannya saja. Gila, kamu akan membayar atas semua yang kamu perbuat. Nandar terlihat semakin tak mampu menahan emosinya. Ia mengepalkan tangan yang bersiap menghajar Reza. Namun teman-teman Reza menahannya dan balik menghajar Nandar. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Nandar. Terlihat wajahnya berlumuran darah bercampur dengan air mata saat melihat Reza menikmati tubuhku di depan Nandar. Puas dengan yang dia berbuat, kami meninggalkan Reza tergeletak babak belur di taman kota. Reza membawaku pergi bersama teman-temannya menggunakan mobilnya. Kita akan pergi ke sebuah villa jauh dari tempat kami tinggal. Di sanalah Reza dan teman-temannya akan puas menikmati tubuhku. Terlihat Walkman radio kesayangan Nandar masih menyala menemani tubuhnya yang terbaring tak berdaya. Selamat malam para pendengar, kembali lagi di Radio Tengah Malam bersama saya Ardian, penyiar favorit kalian. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Kalau tentang pelet gimana? Ilmu pelet sudah banyak didengar oleh sebagian banyak orang. Tingkatnya pun bermacam-macam sesuai dengan benda pribadi milik korban yang dijadikan pengikutnya.
Yang mengerikan apabila pelet dirapalkan menggunakan darah menstruasi dari korbannya. Hampir sama sekali tidak ada penangkalnya. Kecuali katanya ada satu ilmu yang hanya bisa digunakan dari Gunung Lawu yang mampu mematahkan kutukan dari pelet ini. Mau tahu lebih jelasnya? Stay tune terus di Radio Tengah Malam. Habis dari Merapi kita jalan-jalan ke Gunung Lawu. Kisah ini berdasarkan mitos hal gaib yang beredar di sana. Stay tune ya. Selangkah demi selangkah aku tertatih menuju ke rumah. Sungguh sakit, seluruh tubuhku terasa sakit oleh luka-luka yang dihasilkan oleh teman-teman Reza. Tapi itu tidak lebih sakit dari apa yang kurasakan setelah melihat perlakuan Reza pada Rani. Hei Nandar, dari mana kamu pulang selarut ini? Pakai babak belur lagi. Berantem kamu? Teriakan ibu menyambutku dari dalam rumah. Di belakangnya terlihat seorang pria yang tidak kukenal setengah telanjang di sofa rumah kami dengan tumpukan botol-botol minuman keras. Aku hanya menoleh dan masuk ke kamar dengan membanting pintu. Dasar bocah nggak tahu diuntung. Awas saja sampai kamu bawa masalah ke sini. Sudah, itu anak sial yang kamu ceritain itu kan. Cuekin aja lah. Mending kita senang-senang lagi. Nih minum. Dari dalam kamar terdengar suara laki-laki itu sedang berusaha menarik ibuku untuk meneruskan kesenangannya. Hal ini sudah sering terjadi. Sudah sering ibuku membawa laki-laki yang berbeda ke rumah dan ia akan selalu mengamuk jika aku tanya siapa mereka. Ayah? Tidak. Aku tidak punya ayah. Ayahku adalah salah satu di antara laki-laki itu yang berhasil menghamilinya. Aku bisa hidup sampai seumur ini berkat belas kasih dari almarhum kakekku yang selalu merawat dan melindungiku. Dari tingkah laku seseorang yang seharusnya tidak pantas kusebut ibu. Di dalam kamar aku mengenakan headphoneku dan menyetel keras-keras suaranya untuk menghindarkan dari suara di luar kamar yang selalu membuatku merasa jijik. Kembali lagi di Radio Tengah Malam. Sesuai janji kita akan membahas tentang mitos pencarian ilmu di Gunung Lawu. Konon Gunung Lawu ini mempunyai berbagai mitos mengenai bermacam-macam misteri. Salah satunya adalah pasar setan yang mirip dengan pasar Bubra di Merapi. Saat seorang manusia bisa tersesat di pasar setan ini, itu akan menjadi malapetaka. Konon saat mendengar suara ramai di suatu tempat di Gunung Lawu, kita harus membuang salah satu barang yang kita bawa dan mengambil sesuatu dari sana, seperti ranting, daun, atau sejenisnya. Lain halnya bila yang sampai ke pasar setan adalah mereka yang memang sedang mencari ilmu. Tempat itu merupakan salah satu tempat terbaik untuk berinteraksi dengan makhluk gaib untuk mendapatkan ilmu pusaka, kodam, hingga penawar ilmu hitam. Bahkan ilmu pembalik untuk santet ataupun pelet bisa didapatkan di tempat ini. Tentunya itu semua tergantung bayaran apa yang kalian tawarkan. Gunung Lawu, mungkin itu bisa jadi cara untuk membebaskan Rani dari pelet yang diberikan oleh Reza. Kalau Reza saja bisa mendapatkan ilmu pelet itu, harusnya aku juga mampu mendapatkan ilmu yang bisa menghentikannya. Tanpa berpikir panjang, aku segera membereskan barang-barang ke dalam tas. Seluruh perlengkapan yang kurasa dibutuhkan untuk mendaki kupersiapkan dengan benar. Berbekal uang tabungan yang kumiliki, aku segera pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah peduli apa aku akan kembali ke rumah ini atau tidak. Sudah lewat tengah malam, aku berjalan kaki menuju terminal kurang lebih 1 jam lamanya. Bis jurusan Karanganyar yang kucari sudah terparkir di sana. Namun aku harus menunggu hingga pagi sebelum bis itu berangkat. Aku tertidur di salah satu kursi bis yang menuju ke Karanganyar. Menjelang pagi, kernet bus membangunkanku untuk memastikan tujuan sekaligus menarik biaya tiket. Masnya gak apa-apa, itu lukanya banyak, diobatin dulu nih, ucap kernet itu yang kembali lagi dengan membawa perlengkapan P3K. Dikeroyok preman ya mas? Aku hanya mengangguk, tidak mungkin juga aku menceritakan kejadian semalam. Segera aku bersihkan luka-lukaku dan mengembalikan kotak P3K kepada kernet tadi. Sungguh lucu, bahkan kernet bis yang tidak kukenal bisa lebih memperhatikanku dibanding dengan ibuku sendiri. Sepanjang jalan kuhabiskan dengan mendengar lagu dari Walkman peninggalan kakekku ini, sampai ada seorang kakek tua yang naik dari Indramayu duduk di sampingku dan mulai mengajakku berbicara. Mas, tujuannya kemana? Karanganyar mbah. Ke Gunung Lawu kan? Ucap kakek itu. Tunggu, bagaimana
bagaimana kakek itu bisa tahu tujuanku? Tidak mungkin aku bilang soal tujuan dan maksud kepada orang asing. Bukan mbak, saya mau ke Tawangmangu. Jawabku dengan berbohong. Kakek itu mengerutkan dahinya seolah tidak percaya dengan jawabanku. Ya sudah, kalau tidak mau jujur, percuma kalau kamu ke Gunung Lawu. Kalau tidak tahu bayaran atas apa yang mau kamu cari. Aku kaget dengan perkataannya. Dia benar, aku tidak mempersiapkan apapun atas bayaran ilmu yang kucari. Aku berpikir berkali-kali hingga memutuskan berkata jujur pada kakek itu. Maaf mbah, benar saya mau ke Gunung Lawu. Ada hal penting yang harus saya dapatkan di sana. Mbah itu tersenyum dengan posisinya yang tertidur dalam posisi duduk. Nanti saat kamu turun di terminal, berjalan ke arah timur. Di sana seseorang yang menjual seekor ayam cemani berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Itulah bayaran atas ilmu yang kamu maksud. Rokok. Air. Tahu. Suara pedagang asongan mengalihkanku dari ucapan kakek itu. Sama sekali tidak lama, namun ketika aku menoleh kembali ke arah kakek itu, ia sudah tidak ada di tempat. Sepertinya aku mengerti, sejak tadi aku sudah memulai perjalanan gaib. Tinggal satu cara untuk membuktikannya, apakah aku benar akan bertemu penjual ayam cemani seperti yang diucapkan kakek itu atau tidak. Menjelang sore bis sudah terparkir di terminal. Sesuai ucapan kakek itu, aku mencoba berjalan ke arah utara, mencoba mencari orang yang dimaksud kakek tadi. Cukup lama aku berjalan hingga terhenti di sebuah warung tua. Warung itu terletak di pinggir jalan, namun seperti tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan tempat itu. Seorang pria yang menjaga warung terlihat menatap ke arahku, seolah aku mendapat kepastian bahwa itu tempat yang aku cari. Segera aku menghampiri warung yang terlihat lusuh itu, namun belum sempat aku memberi salam, orang itu sudah lebih dulu berkata kepadaku, "Itu ayamnya sudah saya siapin, tinggal bayar." Aku terheran, namun semenjak sadar bahwa ini adalah perjalanan gaib, sudah sewajarnya hal seperti ini terjadi. Berapa harganya, Pak? Semua uang yang kamu punya. Tidak mungkin aku menggunakan semua uang yang kumiliki, aku masih harus kembali ke Jakarta nanti. Tapi aku berpikir pasti ada tujuan atas semua bayaran itu. Ini Pak, aku memberikan seluruh uang yang kupunya yang jumlahnya cukup banyak tanpa menyisakan sepeser pun. Bagus. Saat melalui perjalanan ini kamu harus meninggalkan semua hal duniawi. Itu, bawa ayamnya dan ini. Dimakan sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Sepiring nasi dengan lauk pecel yang diisi dengan berbagai dedaunan yang tidak kukenal diberikan kepadaku. Segelas air juga sudah tersedia di sampingnya. Aku baru ingat, sejak semalam aku sama sekali belum makan. Segera saja aku berterima kasih dan menghabiskan makanan itu. Setelah ini kamu tidak akan merasa lapar. Lanjutkan perjalananmu. Benar juga, makanan yang hanya sedikit itu membuatku sangat kenyang. Aku segera berterima kasih dan meninggalkan warung itu dengan membawa keranjang dengan berisi ayam yang berwarna hitam pekat tanpa noda sedikit pun. Tanpa adanya uang, aku mencari tumpangan dari kendaraan-kendaraan yang lewat, dilanjutkan berjalan kaki untuk tiba di gerbang pendakian Gunung Lawu di sebuah komplek candi yang cukup luas. Mas, ke Gunung Lawu benar lewat sini kan? Ucapku pada seorang pemuda yang sedang berjaga di sana. Orang itu melihatku membawa seekor ayam seolah mengerti sesuatu. Benar mas, tapi masnya yakin mau ke sana? Aku hanya mengangguk. Tak ada pilihan bagiku untuk mundur. Semakin lama aku menunda, semakin aku tidak yakin dengan kondisi Rani. Mas, coba pikir-pikir dulu ya. Lebih baik masnya. Kamu, kemari. Itu adalah kakek yang tadi berada di sampingku saat di bis. Aku meninggalkan pria itu dan menghampirinya. Jalan yang kamu tuju ke arah sana. Setelah kamu melewati percabangan pohon cemara, kamu akan menemukan sebuah padang yang dipenuhi ilalang. Ingat, yang kamu cari adalah sosok harimau. Baik mbah. Ucapku tanpa membantah kata-katanya. Keanehan yang terjadi selama perjalanan ini membuatku merasa tidak perlu meragukan perkataan kakek tua itu sama sekali.
Jangan berinteraksi dengan siapapun kecuali sosok harimau. Ingat itu. Sekali lagi kakek itu memperingatkanku. Langit mulai memerah, perbatasan siang dan malam pun kembali terlihat. Senja yang muncul di kaki gunung ini membuka ingatanku akan Rani dan semakin membulatkan tekadku untuk meraih tujuanku di gunung ini. Walaupun aku belum pernah ke sini, entah mengapa aku merasa sudah ada yang menuntunku untuk menemukan apa yang aku cari. Dengan perasaan itu, aku merasa yakin untuk berjalan sendiri, terpisah dengan pendaki lainnya. Selangkah demi selangkah aku melalui jalur pendakian yang cukup terjal. Ketika malam semakin pekat, aku merasakan banyak sosok yang memperhatikanku dari balik pepohonan. Aku berusaha untuk tidak memperdulikannya hingga suatu saat cahaya bulan tertutup oleh awan. Suasana hutan menjadi semakin kelam. Aku menahan rasa takutku hingga satu-satunya jalur yang kulewati dihadang oleh sesosok makhluk terbungkus kain kafan lusuh dengan sisa noda darah di tubuhnya. Pocong! Aku terjatuh dan memaksa diriku menjauh dari makhluk itu. Namun ketika menoleh ke belakang, makhluk serupa sudah mendekatkan wajahnya yang penuh belatung ke arahku. Satu persatu makhluk serupa bermunculan mengelilingiku di tengah gelapnya malam. Terlihat satu di antaranya yang paling berbeda dengan kain kafan yang berwarna hitam menoleh ke arahku. Dengan bayaran yang kamu bawa, kamu bisa mendapatkan kekayaan, kesetiaan, seluruh pasukanku. Semula aku merasa takut, namun ucapan pocong hitam itu mengingatkanku akan perkataan kakek tua tadi bahwa aku hanya boleh berinteraksi dengan sosok harimau. Tubuhku masih gemetar, namun aku tetap memaksakan diri untuk berlari menerobos melewati sosok makhluk-makhluk itu. Beberapa pos pendakian ku lewati hingga tiba di sebuah sabana. Di tempat ini indraku semakin sensitif. Kali ini makhluk halus berwujud prajurit mengelilingiku. Terdengar sayup-sayup di sekitarku seolah suara peperangan yang berlangsung terus-menerus. Terlihat selama di tempat itu makhluk halus itu terus berlutut seolah menawarkan kesetiaannya. Namun aku tetap pada pendirianku dan meninggalkan mereka. Setelah aku sampai di pos 5, tempat beberapa kemah telah didirikan karena memang tidak ada shelter di sini. Banyak pendaki telah beristirahat, namun aku mulai merasa aneh. Rasa lapar, haus, dan lelah sama sekali tidak kurasakan hingga aku memutuskan untuk berjalan. Kali ini sebuah percabangan terlihat di hadapanku. Sebuah pohon cemara yang tinggi membelah jalur hingga terbagi menjadi dua. Aku merasa bahwa jalur tergelaplah yang harus aku lewati. Namun seekor burung jalak mencoba menghalangiku melewati jalur itu. Beberapa kali aku menghindarinya, tapi burung itu terus menghadang di depanku hingga akhirnya aku terus memaksa untuk maju. Di ujung percabangan sebuah padang ilalang yang luas terbentang di depan, namun tidak ada apa-apa di sini. Tidak seperti kejadian saat pocong dan prajurit tadi menghampiriku. Ternyata keheningan yang kurasakan ini tidak bertahan lama. Ayam cemani yang kubawa tersadar dari tidurnya. Spontan ia berkokok dan menggema ke seluruh tempat itu. Seperti sebuah tabir kabut yang menghilang, perlahan terlihat makhluk halus dengan berbagai wujud memperhatikanku. Samar-samar terasa di kakiku seekor ular yang melilit mencoba menaiki tubuhku. Aku berusaha mengusirnya, namun ternyata itu adalah ekor dari setan berbentuk wanita berkulit hitam pekat yang menghampiriku. Apa yang kamu cari? Aku bisa memberikan. Suara berbisik terdengar dari mulut makhluk yang mendekat ke telingaku. Perlahan sebuah penglihatan muncul. Di situ terlihat Rani dan beberapa wanita lain sedang melayaniku di sebuah ruangan. Tidak, bukan itu. Ini ilmu yang lebih hebat dari yang dilakukan manusia musuhmu itu. Sekali lagi makhluk itu berusaha menarik perhatianku, namun aku tetap pada pendirianku. Aku berjalan meninggalkannya dan kali ini makhluk tinggi kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menunduk ke arahku. Sebuah penglihatan kembali muncul. Kali ini terlihat tubuh lelaki yang bersama ibuku. Tubuh Reza dan teman-temannya mati dengan mengenaskan. Sebenarnya aku cukup puas melihatnya, namun bukan itu tujuanku ke sini. Hingga akhirnya di ujung tempat yang dipenuhi keramaian makhluk halus ini terlihat seekor harimau berdiri dengan gagah. Aku segera menuju ke sana, namun terhenti dengan sebuah suara. Bayaranmu cukup menggiurkan, anak muda. Apa yang kamu cari? Kali ini bukan makhluk halus, melainkan sosok pria tua berbaju hitam seperti dukun dengan janggut panjang menghiasi wajahnya. Saya mencari ilmu yang bisa menghapus pelet, Mbah.
Harimau itu bisa memberikanmu kekayaan, kekuatan, pengasihan, tapi itu tak mampu menolong temanmu. Apa kamu yakin? Tapi kakek tua yang mengarahkanku kemari bilang agar saya berinteraksi dengan harimau itu. Harimau itu adalah ilmu tertinggi di Gunung Lawu ini. Semua juru arah akan menunjukkan kepada mereka yang melakukan perjalanan gaib untuk menemui harimau itu. Bila kalian tidak tergoda, seyogianya kalian akan mendapatkan ilmu tertinggi itu. Lantas kenapa, Mbah? Seperti kataku tadi, dengan ilmu setinggi itu kamu akan menjadi kaya daya tarik dan kekuatan. Tapi itu tidak akan menyelamatkan temanmu. Aku menangkap yang dimaksud olehnya. Sama sekali tidak ada gunanya semua itu apabila aku tidak bisa menyelamatkan Rani. Terus Mbah, apa tidak ada ilmu yang bisa menyelamatkan teman saya? Itu setan lawu. Dia yang bisa nolongin kamu. Ucapnya sambil menunjuk makhluk tinggi dan kurus yang tadi sempat menghadangku. Mbah, dia tadi menunjukkan kematian orang yang aku benci. Itu tidak ada hubungannya dengan Rani. Pasukan demit itu bisa menggantikan tubuh temanmu yang terkena ilmu hitam, sehingga temanmu bisa selamat meski diserang berkali-kali dengan pelet. Tapi hanya itu, kamu tidak akan mendapatkan kekayaan dan lainnya seperti yang bisa diberikan harimau itu. Sebuah penjelasan panjang disampaikan oleh dukun itu masuk akal. Aku langsung menyetujui cerita dukun itu dan segera menghampiri makhluk yang disebut setan lawu. Sebuah perjanjian hitam kulakukan. Ayam cemani yang kubawa kuletakkan dan segera disambar oleh lengannya yang panjang. Makhluk hitam itu menggigit leher ayam itu dan memakannya hidup-hidup. Terlihat darah yang menetes dari mulutnya juga berwarna hitam. Aku bertanya-tanya sebenarnya ayam apa itu. Sepertinya lebih dari sekedar ayam cemani biasa. Perlahan rasa sakit yang amat sangat menyerang tubuhku. Rasa sakit itu semakin bertambah setiap setan itu menggigit ayam yang ia pegang. Aku hampir tidak bisa bertahan, namun darah segar mengguyur seluruh tubuhku. Entah mengapa darah itu bisa menghilangkan rasa sakitku, dan ketika darah itu membanjiri tubuh, bayangan ibu dan lelaki yang bersamanya muncul di pikiranku. Cukup lama hal itu terjadi hingga aku kehilangan kesadaran. Namun ketika terbangun terlihat setan-setan itu mengelilingiku dan tunduk di hadapanku. Setelahnya mereka menghilang ketika pagi datang. Aku mencoba untuk bangun dan berdiri. Terlihat tidak ada lagi sisa-sisa pasar setan yang berada di tempat ini. Semua terlihat sepi seolah tidak ada kejadian apapun semalam. Aku merasa urusanku sudah usai dengan segera meninggalkan gunung yang dipenuhi banyak misteri ini. Nandar, Nandar, ibumu Nandar. Teriak salah satu tetangga yang melihat kedatanganku. Mobil ambulan terlihat terparkir di depan rumahku. Aku segera berlari menuju rumah mencari tahu apa yang terjadi. Di pintu rumah aku dihentikan oleh seorang polisi. Mereka mencoba menenangkanku. Terlihat dari pintu dua jasad manusia, ibuku dan laki-laki yang bersamanya telah meninggal dengan mata yang terbuka. Mas anaknya ibu ini. Iya Pak. Yang ku aja Mas. Ibu dan laki-laki yang bersamanya meninggal dan belum dapat kita simpulkan penyebabnya. Polisi itu mencoba menenangkan dan menjelaskan kepadaku. Aku melangkah masuk dan melihat kondisi mereka, namun entah mengapa aku tidak merasa sedih seperti yang seharusnya. Tidak sesedih saat Reza menyakiti Rani di hadapanku kemarin, namun samar-samar aku melihat sosok anak buah setan lawu berada di dekat jasad mereka. Hari berganti, aku masih belum mengetahui keberadaan Rani yang dibawa pergi oleh Reza. Sepeninggal ibu aku hidup sendiri, tapi sepertinya sisa-sisa peninggalan almarhum kakekku masih cukup untuk aku hidup hingga lulus nanti. Aku sudah biasa hidup sendiri, namun entah mengapa belum pernah sesepi ini. Radio Tengah Malam kembali lagi bersama saya Ardian. Gimana cerita kiriman Nandar tadi? Gila, gue merinding banget dengernya. Cerita tentang seorang pelacur dan laki-laki hidung belang yang mati saling bunuh karena dirasuki arwah penasaran. Gue gak tahu dah, pengirim cerita bernama Nandar ini bisa dapat cerita dari mana. Yang pasti ini bikin merinding. Buat Nandar, kalau ada cerita lagi jangan segan-segan kirim ke kami lagi ya. Pasti gue bacain.
Mendengar ceritaku dibacakan di radio tengah malam cukup membuatku terhibur. Setidaknya kini banyak yang mau mendengar ceritaku. Saat ini aku sudah sampai di sebuah villa dari informasi yang diberikan oleh orang yang pernah menjadi pesuruh di keluarga Reza. Villa yang cukup besar dengan banyak kamar yang memiliki jendela terlihat dari luar. Lokasinya cukup terpencil, tempat yang bagus untuk berbuat hal bejat. Pikirku, aku mengelilingi villa ini dengan berhati-hati mencari keberadaan Rani dengan mengintip satu persatu jendela di villa itu hingga akhirnya aku berhenti di sebuah kamar. Kamar yang cukup bagus dengan kasur mewah yang cukup besar. Namun lebih dari itu yang kulihat membuatku tak lagi bisa memaafkan Reza apapun alasannya. Rani tergeletak di lantai kamar dengan kaki yang dirantai dengan tiang kasur. Tubuhnya terlihat penuh luka tanpa pakaian menutupi sedikit pun bagian tubuhnya. Reza, aku pastikan kamu akan menyesali semua ini. Ucapku diikuti kemunculan puluhan setan berwujud makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak berkumpul di belakangku. Hari ini sudah hari ke-7 sejak Reza dan teman-temannya meninggalkan rumah dan tinggal di villa mewah milik Reza. Sebuah villa megah dengan halaman yang luas serta jauh dari pemukiman warga. Nih, balak nol, mamam tuh, minum lo. Anjing, kalah lagi gue. Mampus, nih minum. Tanpa melawan, Rifki segera mengambil segelas minuman beralkohol yang diserahkan kepadanya. Suara kursi terjatuh terdengar dari ruang belakang. Za, apaan tuh? Tanya Rifki pada Reza yang duduk membelakangi ruang belakang. Mana gue tahu, lo cek aja. Perintah Reza yang juga masih terpengaruh minumannya yang mengandung alkohol. Rifki memperhatikan ke tempat asal suara itu. Bayangan seorang perempuan terlihat dari sana. Rani, Za, kayaknya udah ngebet lagi sama lo. Rese lo ladenin duluan sana. Gue lagi nanggung nih. Asik, jangan diganggu ya. Spontan Rifki meninggalkan tempatnya dan menuju ruang belakang. Di tengah-tengah ruangan, Rani berdiri dengan anggun seolah bersiap menggoda siapapun yang datang. Rani sayang, seperti biasa, kalau kamu mau sama Reza, kamu harus puasin aku dulu. Rani tersenyum tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini ia terlihat begitu tenang. Enggak, aku gak nyariin Reza. Aku mau sama kamu, Rifki. Ucap Rani menggoda. Rifki merasa senang dengan itu dan mencoba meledek Reza. Za, Rani udah gak mau lagi sama lo. Katanya Rani mau sama gue. Teriak Rifki yang segera terdengar oleh Reza. Reza yang setengah sadar tidak menghiraukan ucapan Rifki. Tanpa menunggu lama, Rifki segera menghampiri Rani dan melakukan hal yang seperti biasa mereka lakukan di hari-hari sebelumnya. Rifki menyadari gelagat aneh pada Rani, namun nafsunya pada Rani lebih menguasai akal sehatnya dan meneruskan perbuatan bejatnya. Di satu sisi, setelah beberapa lama Reza mulai tersadar dari mabuknya dan teringat sesuatu. Daru, Rani kan kita rantai di kamar ya. Kenapa dia bisa keluar? Mana gue tahu, Za. Lo lupa kali masang gemboknya. Jawab Daru asal-asalan. Merasa ada yang aneh, Reza mencoba mengecek temannya itu di ruang belakang. Rifki! Reza berteriak dengan keras namun tidak ada yang menjawab. Perlahan Reza menghampiri ruang belakang, namun dari jauh lampu yang menerangi ruangan belakang terlihat tidak menyala. Rani. Sayup-sayup terdengar suara Rifki dari ruangan itu namun terdengar lirih. Reza yang curiga segera berlari menghampiri Rifki, namun yang ia temui sungguh menjijikan. Rifki sedang bercinta bukan dengan Rani, melainkan dengan sesosok makhluk hitam bermata merah dengan seluruh borok di kulitnya. Rifki, sadar Rif! Teriak Reza yang mencoba memanggil temannya namun tidak digubris. Tanpa pikir panjang, Reza menarik tubuh Rifki dan memaksanya untuk sadar. Reza, kenapa, Za? Itu lihat sendiri, lo lagi ngapain? Teriak Reza sambil menunjuk makhluk menjijikan itu. Rifki menoleh kembali ke arah sosok yang sebelumnya ia lihat berwujud Rani dan segera terduduk sambil menahan mual saat melihat wujud makhluk itu. Apaan itu, Za? Tadi itu Rani. Jelas Rifki sebelum sempat menjawab, makhluk menjijikan itu mulai berdiri dan bersiap menghampiri Rifki kembali. Kesini, kita belum selesai. Lari, Za, lari! Teriak Rifki yang mulai panik. Samar-samar terdengar suara tertawa puas dari jendela.
Reza dan Rifki berlari ke ruang tengah mencoba menghampiri Daru namun tak menemukannya di tempatnya berada. Bukan mencari, Rifki dan Reza yang ketakutan memilih berlari ke arah kamar Rani memastikan keadaannya, namun tak sesuai harapan mereka. Rantai yang digunakan untuk mengikat Rani sudah tergeletak tanpa ada Rani yang terikat. Rani kemana? Gimana dia bisa lepas? Ucap Reza kesal. Di tengah kebingungan mereka terdengar suara langkah kaki menuju ke atas. Bayangan seorang wanita terlihat dari arah balkon. Reza dan Rifki saling menatap. Kali ini mereka memastikan bahwa yang mereka lihat adalah hal yang sama dengan segera keluar menghampirinya. Rani, sini lo. Gak sudi gue ngelakuin perintah lo lagi. Teriak Rani yang mencoba melawan. Reza merasa aneh. Ia tidak percaya ilmu pelet terkuat yang ia rapalkan bisa terlepas. Rani yang sudah terbakar emosi memberanikan diri untuk melawan setelah semua yang dilakukan Reza terhadapnya. Reza yang merasa takut dengan ancaman Rani yang telah sadar segera menghampirinya. Sini lo, berani ngelaporin ini semua, gue matiin lo. Zah, jangan nekat Zah. Bujuk Rifki yang masih bisa berpikir dengan akal sehat. Namun rasa ketakutan Reza akan ancaman Rani yang telah sadar membuat Reza semakin gelisah. Ia menarik Rani dengan paksa yang diberikan perlawanan sekuat mungkin oleh Rani, namun tanpa kesengajaan di tengah pertengkaran mereka. Reza mendorong Rani hingga terjatuh dari balkon tempatnya berdiri sekarang. Tubuh seorang wanita terjatuh dari atas villa yang tidak memungkinkan ia untuk selamat. Reza hanya termenung melihat tubuh Rani tergeletak di bawah dengan bersimbah darah. Rifki segera berlari ke arahnya untuk mengecek keadaan Rani yang segera disusul oleh Reza. Nafasnya udah gak ada. Kita harus gimana? Enggak, jasad itu harus kita kuburkan di satu tempat. Gue gak mau masuk penjara. Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin. Gaza, kalau sampai dia benar-benar udah mati, gak cuma lo, gue juga pasti ikut masuk penjara. Udah gak usah banyak bacot, masukin jasadnya ke mobil. Mereka memasukkan jasad Rani ke mobil, mendudukannya seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Reza menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Ketika mobil mulai meninggalkan villa, dari sudut halaman terlihat Nandar sedang menggendong seorang wanita dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang berasal dari Gunung Lawu. Salah satu makhluk berwujud mengerikan mendekat ke tubuh wanita itu, menyentuhnya dan berubah sosok menjadi serupa dengan yang ia sentuh. Dengan segera makhluk berwujud Rani itu melayang mengikuti mobil Reza dan Rifki. Udah Rani, biar mereka yang membalaskan dendam kita. Sekarang kita pulang ya. Ucap Nandar sambil membopong Rani yang masih tidak sadar di pundaknya dan mulai meninggalkan villa itu. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu derasnya menyulitkan Rifki dan Reza untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Rifki berlari ke hutan itu mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan. Kita kuburkan di sini. Ucap Rifki dengan terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Mereka segera mengambil peralatan menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Rif, ambil jasad Rani. Perintah Reza pada temannya itu sambil terus menggali. Rifki berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat kami menggali. Namun ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Reza, ini gak mungkin. Kenapa lagi sih? Ini bukan jasad Rani. Ini Daru. Reza yang tidak percaya segera menghampirinya dan menjadi semakin bingung dengan yang ia lihat. Mereka mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satupun petunjuk mereka temukan sampai akhirnya Reza melihat sosok seseorang terkapar di tengah jalan tol. Itu Rani. Reza dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandangan mereka. Pikir mereka bila memang ada di sana apa mungkin Rani masih hidup. Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Rifki menemaninya bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya. Seketika sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh menghantam kedua tubuh Rifki dan Reza tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana, potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitar jalan tol. Sebuah tawa keras Nandar terdengar di jalan.
penglihatan mengenai nasib Reza dan Rifki muncul di pikiran Nandar. Seketika Rani mulai tersadar dan mencoba menegur seseorang yang membopongnya. "Nandar, Rani, udah sadar? Udah tidur aja. Aku anterin kamu sampai ke rumah. Nanti di depan kita nunggu bis dulu." Rani yang kelelahan hanya mengangguk, namun terlihat dia masih cemas dengan kondisinya. Rani memperhatikan tubuhnya tidak ada lagi bayangan tentang Reza seperti pada hari-hari sebelumnya. Ia segera mengerti dan tidak menanyakannya lagi. "Nandar, tadi kamu ngetawain apa?" Nandar tersenyum, rasa yang sangat puas terlihat di wajahnya. "Gak kok, aku punya cerita yang akan aku kirim ke radio tengah malam tentang orang-orang brengsek yang mati mengenaskan oleh hantu dari manusia yang ia bunuh." "Serem banget. Kamu bakal kasih nama tokonya siapa aja?" tanya Rani yang tertarik. Terlihat di wajahnya ia masih antusias dengan cerita horor di radio tengah malam. "Aku bakal kasih nama tokohnya Reza dan Rifki. Mereka kan brengsek. Mungkin sama namaku juga sih. Tapi kamu gak jahat kayak mereka, Nandar." "Iya, tapi aku mau yang mendengar cerita itu tahu tentang seseorang yang bernama Nandar. Sebelumnya aku juga udah ngirimin cerita serupa." Rani yang merasa sudah bisa berjalan turun dari punggung Nandar dan berjalan hingga mendapatkan bis menuju rumah Rani. Untuk menghindari kecurigaan orang tua Rani, Nandar hanya mengantarkan Rani hingga ujung jalan dan berpisah. Rani berjanji akan menceritakan perbuatan Reza dan teman-temannya kepada polisi. Walaupun sebenarnya Nandar tahu Reza dan kawan-kawannya sudah mati dengan tubuh yang tercerai-berai oleh hantaman truk besar di jalan tol. Hari-hari semakin berlalu, kejadian yang dialami Rani membuat orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah sekaligus sekolahnya. Walaupun begitu, mereka berdua janji akan saling menghubungi dan terus bertemu. Nandar sama sekali tidak mempermasalahkan itu karena ia tahu itu adalah hal yang terbaik untuk kondisi psikologis Rani saat ini. Ketika keinginan telah tercapai, tentunya ada bayaran atas semua yang ia lakukan. Setiap malam tertentu seluruh tubuh Nandar terasa sakit, seolah tubuhnya tercabik-cabik sama seperti saat setan di Gunung Lawu menggigit ayam cemani yang ia bawa. Sebelumnya rasa sakit itu hilang ketika sebuah penglihatan muncul di mana seluruh tubuh Nandar dibasahi dengan darah ibunya dan lelaki yang bersamanya. Tidak hanya itu, setelahnya juga Nandar merasakan rasa sakit hilang dengan darah Reza dan kawan-kawannya setelah kematian mereka. Suara seseorang terdengar mengetuk pintu rumah Nandar ketika ia berjuang dengan rasa sakitnya. Awalnya Nandar tidak menghiraukan, namun ketukan itu terus mengganggunya hingga membuatnya kesal dan memutuskan untuk membukanya. "Ya, malah lo bocah sial yang buka. Ibu lo mana?" Ucap seseorang yang dari tadi mengetuk pintu rumah Nandar. Itu adalah salah satu dari sekian banyak laki-laki yang sering dibawa ibu Nandar ke rumah. "Ibu gue udah mati. Ngapain lagi lo kesini?" jawabnya dengan sedikit wajah kesal sambil menahan rasa sakitnya. "Brengsek, hati-hati lo kalau ngomong. Bisa gue matiin lo." Ucap orang itu dengan nada emosi. Nandar yang terlihat semakin kesal membanting pintu dan menguncinya. Terdengar suara pintu digedor berkali-kali dengan ancaman kesal. Marah emosi menjadi satu di pikiran Nandar. Sesosok makhluk peliharaannya berdiri di hadapannya seolah menawarkan sesuatu. Seolah mengerti dengan maksud keberadaan setan itu, Nandar hanya mengangguk dan makhluk itu keluar menuju pria di luar. Sekali lagi sebuah penglihatan menunjukkan pria yang mengancamnya tadi mati dengan tubuh yang mengenaskan di sebuah sungai. Seketika rasa sakit Nandar menghilang begitu saja. Hal ini berulang terus-menerus. Setiap weton tertentu ilmu yang dimiliki Nandar selalu meminta bayaran dari orang-orang yang ia benci dan yang ia kenal. Hingga pada akhirnya makhluk itu meminta Rani sebagai bayarannya. Gak akan kubiarkan kalian menyakiti Rani." Tolak Nandar dengan menahan rasa sakitnya, namun siksaan di tubuhnya membuatnya semakin merasa kesakitan. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat seseorang berpakaian dukun yang ia temui di Gunung Lawu. Tanpa pikir panjang, ia bergegas membereskan barangnya dan sekali lagi kembali menuju sebuah tempat di mana ia mendapatkan kemampuannya ini. Jalur pendakian yang sama terlihat di hadapan Nandar, namun sebelum kembali ke pasar setan, Nandar mencoba bertanya kepada seseorang yang berjaga di gerbang pendakian. "Mas, tahu bapak-bapak yang sering berpakaian hitam seperti dukun?" "Basarna bukan?"
Masnya mau berobat ya? Iya mas. Dia bisa ditemui di mana ya? Dia praktek di salah satu desa gak jauh dari sini kok. Saya gambarin denahnya ya. Kali ini orang itu memberikan sebuah kertas yang menggambarkan lokasi rumah orang itu. Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di tempat sesuai yang digambarkan orang tadi. Terlihat beberapa orang mengantri di sana, tak sedikit yang datang dengan kondisi tidak sehat. Nandar mengurungkan niatnya dan lebih memilih menunggu hingga tempat itu sepi. Langit semakin memerah hingga dingin mulai merasuk. Tak lama setelahnya, rumah Mbah Sarno mulai sepi dan sosok seseorang yang pernah ia lihat muncul dari dalam rumah. Kamu masuk. Ada perlu apa kamu kesini? Bahkan yang nyuruh saya ngambil ilmu ini, sekarang setan itu malah berbalik minta bayaran nyawa teman saya yang ingin saya tolong. Bocah goblok. Namanya ilmu dari alam gaib itu pasti meminta bayaran. Kamu harus siap dengan semua konsekuensinya. Jelas orang itu. Seandainya kamu memilih setan lain pun bisa jadi temanmu itu dulu yang akan menjadi tumbalnya. Terus saya harus gimana, Mbah? Ini, bawa ini. Berikan pada orang yang kamu pilih untuk menggantikan temanmu itu sebagai tumbal. Namun saya tidak bisa menjanjikan apabila setelahnya ia masih memilih temanmu itu. Sebuah bambu tua kecil yang berisikan tanah yang dibungkus dengan kain diberikan kepada Nandar. Ia merasa bingung. Ia sama sekali tidak tega menentukan sendiri orang yang akan mati untuk menggantikan Rani. Setelah menerimanya, Nandar meninggalkan rumah dukun itu dan berjalan dengan berbagai kecemasan di kepalanya. Radio tengah malam. Masih bersama saya Ardian. Ada kabar baik nih. Besok saya dan komunitas horor setia kita berencana untuk menjelajahi sebuah pabrik gula yang sudah terbengkalai di Jawa Tengah. Stay tune ya. Karena kita akan melakukan live report di sana. Suara radio terdengar dari salah satu warung tempat Nandar singgah. Pabrik gula itu tidak jauh dari sini. Tunggu. Tim radio tengah malam pasti tahu banyak mengenai klan ini. Apabila tim Ardian dan teman-temannya yang menerima benda ini, apa mungkin ada kemungkinan mereka dan Rani akan selamat? Tapi setidaknya keselamatan Rani yang paling penting. Nandar mencoba memikirkan semua kemungkinan yang ia bisa sambil mencari tahu keberadaan hotel yang berada di sekitar pabrik gula. Siang itu Nandar menemukan keberadaan sebuah mobil yang terbranding stiker radio tengah malam. Ia mengikutinya hingga ke hotel dan mencari celah untuk meletakkan jimat itu ke salah satu tas mereka. Nandar mengikuti rombongan itu sampai ke pabrik gula. Rasa sakit di tubuhnya membuat pikirannya menjadi semakin tidak tenang. Satu persatu makhluk peliharaan Nandar mencoba menyerang orang-orang yang ditunjuk oleh Nandar sebagai pengganti tumbal Rani, namun tidak semudah biasanya. Pabrik gula itu ternyata dipenuhi oleh makhluk halus yang mencoba menghalangi setan peliharaan Nandar untuk mencelakai orang itu. Tak lama setelahnya muncul seorang bapak dan anak bersama seekor monyet kecil memasuki bangunan itu. Mereka mencoba menolong Ardian dan kedua temannya hingga setan-setan peliharaan Nandar terlihat tidak berdaya. Makanan. Aku butuh makanan. Setan dari Gunung Lawu itu kembali kepadaku setelah kegagalannya mendapatkan tumbal. Pimpinan mereka dengan wujud yang semakin kurus mendekat dengan merayap ke arah Nandar. Perjanjian harus terpenuhi. Tumbal, nyawa mereka atau nyawamu. Setan itu mencoba mengancam Nandar. Di tengah kegusarannya terdengar suara keras Ardian yang terlihat mulai emosi. Nandar, keluar kamu. Selesaiin urusan kita sekarang. Keluar kamu. Sekali lagi Nandar mencoba menghadapi Ardian dan teman-temannya. Walaupun ia mengerti makhluk peliharaannya tidak mampu mengalahkan kekuatan warga desa yang menolong Ardian. Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ini hasilnya. Makhluk kurus dengan lengan yang panjang berkumpul berjejer di sekitar Nandar. Kamu gila. Berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Banyak. Terlalu banyak.
Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu. Ucap Nandar menjawab pertanyaan mereka. Nandar mengingat semua nama-nama dalam cerita yang ia kirimkan ke radio tengah malam. Semua nama itu adalah nama dari orang yang mati akibat perbuatan setan lawu ini. Sudah cukup. Hentikan semua ini, Nandar. Apa salah kami? Tidak bisa. Harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian. Bapak yang menolong Ardian segera maju ke samping Ardian. Anak yang memiliki ilmu itu juga bersiap melindunginya. Tidak. Tidak ada dari kami yang akan jadi korbanmu. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat, air mata mulai menetes di matanya. Namun sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Bila tidak mendapatkan tumbal pengganti Rani, maka dialah yang akan menjadi korbannya. Ia melihat sosok Ardian. Keberadaannya selama ini selalu menemani Nandar walau hanya dengan suara di radio tengah malam. Setelah ia mengingat sosok Rani yang sangat ia cintai, akhirnya ia sadar bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang berharga baginya selama hidupnya. Baiklah. Kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku. Ucapnya dengan isak tangis. Nandar memutuskan kematiannya adalah keputusan terbaik untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Seolah mengerti keputusan Nandar, setan lawu yang sebelumnya menuruti Nandar berbalik menggerubuti Nandar, menarik kedua tangannya mencabik-cabik tubuhnya. Tak lama setelahnya, setan lawu yang terlihat lebih lapar meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua matanya dari tempatnya. Terdengar suara teriakan putus asa Nandar yang menghilang bersama dengan tubuhnya berserakan. Beberapa tahun kemudian, sudut pandang Ardian. Dik, ada yang ketok pintu tuh. Iya kayaknya. Lo bukain dulu dah. Gue dikit lagi selesai. Oke, lo kelarin aja dulu. Aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu. Namun lampu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin menembus di leherku. Jangan dibuka. Suara berbisik terdengar dari belakang punggungku. Aku tidak menghiraukan, namun kedipan lampu menjadi semakin cepat dan mengerikan. Saat langkah kakinya mendekat menuju pintu, muncul sesosok makhluk pria seumurannya dengan wajah yang hancur. Aku heran dengan apa yang terjadi. Hantu Nandar hanya menatapnya dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajah Ardian. Di tengah kepanikan aku berlari menuju Dika untuk meminta pertolongan. Dik, hantu Nandar, Dik. Dia ngelarang buat buka pintu. Yang bener loh. Dika tidak percaya. Ia segera berdiri meninggalkan kursinya dan mengintip lewat jendela. Dari dalam terlihat seorang perempuan menunggu di depan pintu. Ada perempuan tuh di luar. Kasihan kalau nggak dibukain. Permisi mas, maaf mengganggu malam-malam. Saya Rani. Aku menoleh ke sekeliling ruangan mencari keberadaan Nandar, namun tidak menemukan sosoknya sama sekali. Masuk dulu Mbak Rani, di luar dingin. Ada perlu apa? Mas Ardian masih ingat Nandar? Nandar yang dulu sering ngirim cerita? Iya mas, saya pacarnya. Spontan aku memukul meja. Terjelaskan sudah mengapa ia mati-matian melarangku untuk membuka pintu. Mataku mencari Nandar di sekeliling ruangan, namun tidak terlihat dia dimanapun. Kenapa Mas Ardian? Gak apa-apa Mbak Rani. Nandar kan udah meninggal lama. Kok Mbak bisa tiba-tiba kesini? Iya Mas, selama ini setiap saya rindu sama Nandar, saya selalu dengerin radio tengah malam. Entah kenapa saya merasakan kehadiran Nandar di beberapa cerita radio tengah malam. Aku berpikir sejenak. Beberapa cerita yang kubacakan memang ada beberapa yang berasal dari Nandar yang menghantuiku sejak lama. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada yang menyadarinya. Mbak Rani, kalau saya cerita mungkin mbaknya gak percaya. Sebenarnya... Jangan ceritakan. Belum sempat menyelesaikan kalimatku, roh Nandar berdiri di hadapanku melarangku untuk memberitahukan keberadaannya di hadapan pacarnya itu. Namun sepertinya Rani tidak menyadari keberadaannya. Sebenarnya apa mas?
Sebuah bisikan terdengar di telingaku yang mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan pada Rani. Sebenarnya sebelum kepergian Nandar, ia sudah mengirimkan banyak cerita ke kami. Dia meminta kami membacakan cerita itu bertahap. Yang benar, Mas. Berarti itu semua benar cerita Nandar. Aku mengangguk mengiyakan. Katanya Nandar meninggalkan cerita ini untuk seseorang, untuk menemaninya dari kesepian. Dia selalu rindu mendengarkan radio tengah malam di pojokan gudang sekolah dengan orang itu. Sekarang saya tahu ternyata orangnya itu Mbak Rani. Sekali lagi aku mengulangi bisikan Nandar. Yang benar, Mas, Nandar nulis begitu. Iya nulis. Beneran dia nulis itu. Tidak mungkin aku bilang bahwa itu ucapan Nandar yang membisikkannya padaku. Rani membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah sebuah kaset tanpa tempat yang terlihat berumur cukup lama. Mas, ada sesuatu yang mengganjal setelah kepergian Nandar. Saya masih berjanji mengembalikan kaset ini. Tujuan saya kemari awalnya untuk menyerahkan ini. Terserah mau diapakan sama Masnya. Tapi kan saya bukan Nandar, Mbak. Gak apa-apa, Mas. Anggap aja Mas membantu saya mewakili Nandar. Lagian Mas Ardian orang yang dipercaya cerita-ceritanya Nandar. Ternyata benar, insting wanita tidak bisa diremehkan. Aku menerima pemberian itu dan berjanji untuk memikirkan akan diapakan benda itu. Mas Ardian, kalau nanti saya main kesini lagi apa boleh? Nanti tiap saya kesini saya bawain donat dari toko saya. Nandar membisikkanku untuk melarangnya. Boleh banget Mbak Rani. Kalau Ardian gak mau ketemu, sama saya aja. Teriak Dika dari meja editornya. Aku mengambil majalah dari meja ruang tamu dan melemparkannya ke Dika. Rani yang melihatnya hanya tertawa melihat tingkah kami. Samar-samar terlihat bayangan hantu Nandar di sebelahku tersenyum. Tak lagi dengan wajah yang menyeramkan. Tak lama setelahnya Rani pamit dari studio. Aku kembali masuk dan melihat hantu Nandar sedang terduduk di ruangan studio. Jadi ini alasan kamu terus di sini? Tanyaku padanya, namun ia hanya mengangguk dan mulai menceritakan kisahnya yang panjang dengan Rani, hingga mengapa ia mengincar kami di pabrik gula. Berarti sekarang kamu udah tenang kan? Bisa pergi ke akhirat kan? Tanyaku pada hantu Nandar yang tidak lagi berwajah menyeramkan. Ia menggelengkan kepalanya. Entah semenjak kemunculan Rani, Nandar terlihat seperti sosok pria yang bisa diandalkan, sangat berbeda dengan wujud sebelumnya. Sedikit catatan, cerita ini terinspirasi dari teman saya zaman sekolah dulu yang mati-matian nolongin pacarnya yang kena pelet yang disebut pelet darah menstruasi atau pelet getih reget. Namun daripada menceritakan mengenai peletnya, saya lebih suka menceritakan dengan alur ini. Semoga tidak ada lagi mereka yang masih menggunakan ilmu-ilmu sejenis karena bayarannya pasti tidak murah. Sekian dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.